perkenalkan nama saya Jenny Marcel Beka. Saya mahasiswa dari Universitas Tribhuwana Kalabahi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Guru Sekolah Dasar. Baik, di sini saya akan melengkapi tugas dari mata kuliah pengantar pendidikan dari bab 11 dengan judul materi Strategi Perlibatan Keluarga. Nah, di sini ada poin-poin yang akan saya bahas di sini adalah strategi perlibatan keluarga di satuan pendidikan. Jadi, pada tahun-tahun awal pendidikan, anak telah dianggap penting untuk membangun koneksi keluarga sampai ke sekolah. Jadi, anak-anak yang orang tuanya dan keluarganya terlibat dalam proses pendidikan mereka cenderung mendapatkan nilai yang lebih baik, memiliki peringkat kelulusan yang lebih tinggi, dan juga memiliki perilaku yang lebih teratur. Nah, keterlibatan keluarga itu mempromosikan kesiapan sekolahan, pertumbuhan sosial, emosional, sikap positif terhadap sekolah, dan juga keberhasilan akademis. Jadi, hal ini berpusat pada hubungan budaya yang relevan dan berkelanjutan antara keluarga dan guru di sekolah dalam tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan anak. Nah, keterlibatan keluarga itu biasanya mengacu pada partisipasi orang tua dalam sistem dan juga kegiatan yang mempromosikan kesejahteraan anak baik intelektual maupun emosional. Sehingga istilah keterlibatan keluarga itu menyiratkan bahwa tanggung jawab ini lebih dari sekedar orang tua. Nah, di era perkembangan komposisi keluarga, saudara kandung, kerabat, dan juga bahkan teman-teman itu memainkan peran penting. Mengakui bahwa siswa dan gurunya rata-rata hanya 6 jam per hari dengan instruksional yang mendukung keluarga dan masyarakat dalam pendidikan dan juga pematangan anak itu sangat penting untuk keberhasilannya. Nah, keterlibatan keluarga itu berarti lebih dari kehadiran dan juga partisipasi dalam kegiatan sekolah. Nah, ini mengacu pada upaya penasaran dan juga pihak orang tua, orang lain untuk terlibat dalam pendidikan dan juga pengembangan anak dengan mempromosikan perilaku positif dan juga memastikan kesejahteraan. Nah, strategi perlibatan keluarga di satuan pendidikan diadakan untuk memudahkan hubungan antara keluarga dan juga satuan pendidikan. Kita masuk pada poin yang kedua, yaitu strategi perlibatan keluarga di satuan pendidikan. Nah, persebaran virus corona yang masif di berbagai negara memaksa untuk melibatkan kenyataan bahwa dunia sedang berubah. Kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan di bidang teknologi, ekonomi, politik, hingga pendidikan di tengah krisis akibat COVID-19. Nah, perubahan itu mengharuskan kita untuk bersiap diri merespon dengan sikap dan juga tindakan sekaligus selalu belajar hal-hal baru. Indonesia tidak sendiri dalam mencari solusi bagi peserta didiknya agar tetap belajar dan juga terpenuhi hak pendidikannya. Sehingga sampai 1 April 2020, UNESCO mencatat setidaknya 1-5 miliar anak usia sekolah yang terdampak COVID-19 di 188 negara, termasuk 60 juta diantaranya ada di negara kita. Jadi semua negara itu terdampak telah membuat kebijakan terbaiknya dalam menjaga keselenggaraan pelayanan pendidikan. Jadi Indonesia itu juga menghadapi beberapa tantangannya yang harus segera dicairkan solusinya. Nah, tantangannya itu yang pertama, ketimpangan teknologi antara sekolah dan di kota besar dan daerah. Yang kedua, keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan pemberdayaan untuk memanfaatkan teknologi pendidikan seperti internet dan juga kuota. Yang keempat adalah relasi guru, murid, orang tua dalam pembelajaran
daring yang belum terintegral. Jadi, pemberlakuan kebijakan jaga jarak yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar di rumah, yakni akhirnya menurun keterlibatan keluarga di satuan pendidikan. Jadi secara lebih, berikut strategi-strategi perlibatan keluarga di satuan pendidikan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu yang pertama adalah pendidikan akses bagi orang tua dan juga keluarga. Nah, pendidikan akses bagi orang tua dan juga keluarga akan dilaksanakan dengan dua kegiatan, yaitu A. Merancang kurikulum perlibatan orang tua dan keluarga dalam proses pendidikan. Nah, di dalam kurikulum dirancang kehadiran orang tua dan keluarga siswa untuk menjadi pengajar, pendamping siswa di sekolah, dan juga menyesuaikan jadwal sudah disepakati. Yang kedua adalah home visiting strategi. Jadi diartikan sebagai strategi berkunjung rumah siswa. Strategi ini dilaksanakan dengan mengidentifikasikan orang tua atau siswa yang berpartisipasinya rendah. Yang ketiga adalah penyediaan pusat layanan kompetensif. Nah, kegiatan ini dilaksanakan dengan membentuk posko pusat layanan komprehensif yang mewadahi orang tua, keluarga untuk terlibat dan berkonsultasi berkaitan dengan perkembangan anak mereka. Yang keempat adalah strategi generasi silang. Jadi strategi generasi silang akan didefinisikan sebagai strategi pemutusan rantai ketertindak siswa dengan mengidentifikasikan orang tua atau keluarga siswa yang kurang bisa terlibat dalam kegiatan pendidikan untuk digantikan dengan orang tua yang bisa terlibat penuh dalam proses pendidikan. Sekian dan terima kasih atas videonya.